Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berbicara mengenai blockchain, pengertian blockchain, kegunaan blockchain. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi yang kedua. Kita bakalan eh, tahu cara kerja blockchain itu gimana. Mungkin perkenalkan, nama saya Ahmad Nazarudin. Saya mahasiswa aktif UM Metro semester 6 di Prodi Ilmu Komputer. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan cara kerja dari blockchain yang tadi sebelumnya kita di video sebelum yang pertama kita membahas tentang blockchain, terus kita yang kedua yaitu cara kerja blockchain sendiri. Oke, mungkin langsung saja ke materinya ya, teman-teman. Nah, ada apa aja sih di blockchain itu cara kerjanya gitu kan? Mungkin kita langsung saja. Yang pertama, mengapa disebut blockchain? Istilah blockchain berasal dari gabungan dua kata yaitu block dan chain. Blok merujuk pada sekelompok transaksi atau data yang dikumpulkan melalui menjadi satu unit yang terenkripsi terenkripsi secara kriptografi dan ditambahkan ke dalam jaringan blockchain. Sementara itu, chain merujuk pada kumpulan blok-blok yang dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan teknologi enkripsi atau kriptografi sehingga membentuk rantai atau jaringan. Nah, mengapa disebut blockchain? Dalam jaringan blockchain, setiap blok memiliki informasi yang mencukupi informasi transaksi khas dari blok sebelumnya dan khas dari blok itu sendiri. Dengan cara ini, setiap blok dihubungkan ke blok sebelumnya dan membentuk sebuah rantai atau blok yang terenkripsi dan terdistribusi secara terdesentralisasi. Mengapa transaksi blokir? Mengapa transaksi dan blokir setelah ditambahkan? Salah satu prinsip utama dari teknologi blockchain adalah keamanan dan kean- keandalan transaksi yang tidak dapat diubah setelah tercatat dalam jaringan blockchain. Oleh karena itu, mengubah transaksi yang sudah dicatat di dalam blockchain sangat sulit dan biasanya tidak mungkin dilakukan. Mengubah transaksi dan blokir setelah ditambahkan. Sedangkan untuk blokir dalam sistem blockchain yang bersifat terdesentralisasi, pemblokiran tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun setelah mereka ditambahkan ke dalam rantai blok. Oleh karena itu, kita tidak dapat membuka blokir yang telah ditambahkan ke dalam blockchain. Namun, jika ada kesalahan dalam blok yang ditambahkan, blockchain yang bersifat terbuka dapat diperbarui atau di-upgrade dengan versi baru yang mengatasi kesalahan tersebut. Pengeluaran ganda atau double spending di blockchain adalah ketika seseorang mencoba menggunakan aset digital yang sama seperti Bitcoin atau melakukan lebih dari satu transaksi pada dasarnya. Hal ini terjadi ketika orang tersebut mencoba mengirim aset digital yang sama ke lebih dari satu penerima secara bersamaan, gitu. Sistem blockchain atau didesain untuk mencegah pengeluaran ganda dengan menggunakan mekanisme verifikasi transaksi yang terdistrib yang terdistribusi dan terenkripsi gitu teman-teman. Kita lanjut ke pengeluaran ganda. Nah, dalam Bitcoin misalnya setiap transaksi memerlukan verifikasi dari banyak node di jaringan atau node di jaringan dan transaksi baru hanya akan dikonfirmasi jika mayoritas node di jaringan atau menyetujui bahwa transaksi tersebut valid. Oleh karena itu, untuk melakukan pengeluaran ganda, penyerang harus mengendalikan mayoritas node di jaringan yang sangat sulit dilakukan dalam praktiknya. Oke, kita lanjut ke pertukaran nilai di blockchain. Pertukaran nilai di blockchain dapat dilakukan melalui pengiriman aset digital dari suatu alamat atau address ke alamat lainnya di dalam jaringan blockchain yang sama. Dalam hal ini, aset digital dapat berupa cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, atau altcoin lainnya yang memiliki nilai tukar yang dapat berfluktuasi sesuai dengan pasar.
Oke, pertukaran nilai di blockchain ya teman-teman. Untuk melakukan pertukaran nilai di blockchain, pengguna perlu memiliki dompet digital atau wallet yang dapat menyimpan aset digital dan memungkinkan pengguna untuk mengirimkan penerima aset digital ke ke dan dari alamat lainnya. Setelah pengguna melakukan transaksi pengiriman aset digital ke alamat tujuan, transaksi tersebut akan diverifikasi dan dicatat dalam ledger blockchain. Konsultasi terdistribusi. Konsu- Konsensus terdistribusi. Nah, konsensus terdistribusi di blockchain adalah proses di mana seluruh node di dalam jaringan blockchain bekerja sama untuk mencapai persetujuan mengenai validasi transaksi dan pencatatan inovasi di dalam ledger blockchain. Proses konsensus terdistribusi dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan benar-benar terjadi serta untuk memastikan bahwa ledger di seluruh node di jaringan tetap konsisten dan tidak ada catatan yang kontradiktif atau bertentangan. Nah, salah satu metode konsensus terdistribusi yang digunakan dalam blockchain yaitu proof of work atau POW, yang dimana dalam POW para penambang bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika yang rumit gitu, teman-teman. Nah, cara kerja blockchain nih. Cara kerja blockchain adalah dengan mencatat dan memvalidasi transaksi di jaringan komputer yang terhubung satu sama lain. Setiap transaksi yang terjadi di jaringan ini dicatat dalam sebuah blok atau blok, dan setiap blok memiliki tanda-tanda digital yang unik atau hash. Nah, dengan demikian, transaksi yang dicatat dalam blockchain menjadi sangat sulit untuk diubah atau dimanipulasi selain itu karena database blockchain terdistribusi di banyak node di jaringan, maka sistem ini menjadi sangat sulit untuk dihancurkan atau diratas. Mungkin cukup itu ringkasan dari saya, yaitu seperti yang telah diketahui bahwasanya teknologi blockchain adalah sistem distribusi database yang terdesentralisasi atau mengizinkan pengguna untuk menyimpan dan mengirimkan informasi secara aman dan transparan tanpa perlu pihak perantara. Mungkin ini ada node, pengertian node, terus transaksi, hashing, terus ada proof of meaning, terus validasi. Mungkin cukup itu ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.